Saudara ingin nggak kalau skripsinya atau proposal skripsi itu yang Anda kerjakan bisa selesai tepat waktu? Nah, tentunya ini membutuhkan perjuangan yang panjang untuk bisa mencapai target seperti yang Anda inginkan. Karena proses kita membuat skripsi itu kan mungkin di benak mahasiswa itu panjang sekali. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini. Oleh sebagian mahasiswa, sebagian besar mahasiswa tentunya menginginkan ketika mereka berada di situasi mereka sudah membuat proposal skripsi ataupun skripsi, ingin sekali, terutama skripsinya ya, ingin sekali skripsinya itu cepat selesai. Namun, banyak hal sebenarnya yang dihadapi pada akhirnya skripsi tersebut tidak selesai tepat waktu. Nah, mau tahu nggak bagaimana caranya biar skripsi saudara itu bisa selesai tepat waktu dan Anda pada akhirnya bisa lulus juga tepat waktu? Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa tips terkait dengan bagaimana kita bisa mengerjakan skripsi itu ya dengan santai, kemudian bisa selesai tepat waktu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita harus membuat dulu yang namanya target. Kita membuat target sendiri ya, sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Jadi kita membuat target, apa yang kita buat di dalam target tersebut, yang kita buat adalah misalnya dalam satu hari itu Anda harus menargetkan, saya harus menulis itu berapa paragraf ya. Tuh, jadi dicoba-coba dulu. Anda bisa misalnya menulis 5 atau 7 paragraf dulu untuk bisa memastikan bahwa seberapa jauh kemampuan saudara dalam menulis skripsi, terutama di setiap paragrafnya. Target yang berikutnya juga mungkin Anda bisa melakukan konsultasi dengan baik itu dosen pembimbing ataupun dengan yang lain. Jadi Anda membuat target terutama dengan dosen pembimbing, Anda bisa membuat target misalnya dalam 1 minggu itu Anda bisa janjian sama dosen pembimbing untuk bimbingan skripsi itu berapa kali dalam 1 minggu. Dan Anda harus bisa memastikan bahwa setiap kali Anda datang ke dosen pembimbing untuk bimbingan, itu harus ada progres setiap pertemuan ke pertemuan berikutnya. Gitu. Karena biasanya dosen pembimbing itu akan lebih senang membimbing saudara ketika setiap kali Anda datang untuk bimbingan itu ada progres yang disampaikan. Nah, kalau tidak ada progres yang disampaikan, ya jangan disalahkan karena bisa kemungkinan pada akhirnya dosen itu akan juga sedikit lebih malas untuk membimbing saudara ya. Jadi yang terutama adalah Anda harus bisa membuat target setiap hari itu Anda harus bisa mengetik beberapa paragraf ya. Kemudian yang kedua, ini ada keterkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi harus mempunyai progres ya setiap minggunya. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan sesuai dengan target ya, menulis dengan setiap paragraf di dalam setiap harinya, nah di situ ada Anda mendapatkan progres setiap minggunya. Jadi pada akhirnya ketika Anda misalnya gampangannya ya, Anda membuat schedule, jadwal itu hari ini saya harus menulis apa, hari ini harus menulis apa, besok menulis apa, itu nanti akan tercapai ya target tersebut di setiap minggunya. Sehingga saya kasih bocoran ya, proposal itu kalau diseriusin mungkin bisa kurang dari 1 bulan itu bisa selesai. Kalau skripsi yang penting datanya sudah selesai, Anda sudah melakukan penelitian ya, itu juga mungkin bisa hanya dalam 1 bulan itu juga sudah selesai Anda ketik. Jadi prosesnya sebenarnya tidak terlalu panjang ya, semuanya tergantung daripada diri masing-masing. Jadi Anda yang kedua ini harus Anda memiliki progres ya setiap minggunya. Jadi bikin yang namanya working progress. Kemudian
Yang ketiga itu adalah Anda bisa menghindari rasa malas ya. Jadi paksakan diri saudara untuk bisa selalu menulis. Jadi hindari rasa malas ini. Jadi setidaknya misalnya Anda dalam satu hari itu fokus untuk mengerjakan proposal ataupun skripsi Anda itu minimal 3-4 jam. Nah itu, jadi itu adalah salah satu cara untuk menghindari rasa malas kita. Jadi bikin target waktu. Jadi untuk menghindari rasa malas tersebut Anda bisa membuat, misalnya dalam satu hari saya harus menulis 3-4 jam minimal itu. Kemudian yang keempat adalah berikan reward ya, berikan reward di setiap kali Anda mencapai target ya, di setiap diri sendiri. Jadi seperti ini ya, ada waktunya Anda harus rehat ya, ada waktunya Anda harus rehat. Jadi reward yang dimaksud itu adalah ketika misalnya Anda sudah merasa jenuh dengan menulis skripsi, Anda waktunya untuk rehat, dan ketika Anda rehat itu juga tidak terlalu lama-lama ya. Nah, ketika Anda rehat, apa yang Anda bisa lakukan? Ya, bisa memberikan reward kepada diri saudara, misalnya dengan berolahraga ataupun dengan bermain sejenak, nah, ataupun bisa hanging out dengan teman-temannya. Nah, itu adalah bagian untuk bisa kita memberikan reward ke setiap kali target ya yang kita miliki di diri kita masing-masing ya. Itu jadi jangan selalu monoton kita menulis enggak ya. Jadi ada waktunya juga kita harus rehat ya, ada waktunya juga kita harus untuk memfreshing diri kita ya. Kemudian yang kelima adalah kita harus pacu semangat kita dengan melirik mungkin teman-teman yang sudah berhasil. Jadi mungkin teman-teman di kelas atau teman-teman seniornya dulu itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk memacu semangat kita ya. Jadi misalnya ketika misalnya ada teman saudara, baik itu teman kelas maupun teman angkatan yang sebelumnya yang sudah mungkin yang sudah lulus, Anda bisa jadikan sebagai memacu untuk diri saudara ya. Kenapa dia bisa menulis skripsi tepat waktu misalnya, atau bahkan jauh lebih cepat dari apa yang Anda bayangkan. Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai motivasi diri Anda untuk menulis ya di dalam skripsi tersebut, sehingga pada akhirnya target yang Anda inginkan, yang Anda ingin capai itu bisa tercapai ya. Oke. Kemudian yang keenam itu Anda bisa minta bimbingan ya, bisa minta bimbingan. Bimbingan dalam hal ini adalah tidak monoton Anda harus bimbingannya kepada dosen pembimbing ya, tidak harus monoton kepada dosen pembimbing, tetapi Anda juga bisa bimbingan kepada misalnya kakak kelas ya, kakak kelas baik itu yang sudah yang mungkin yang masih sedang mengerjakan proposal atau mengerjakan skripsi, ataupun yang sudah lulus ya. Yang paling nilai positifnya itu kalau misalnya Anda punya kakak kelas di kampus yang sama kemudian dia sedang melanjutkan studinya, itu jauh lebih bagus. Ataupun misalnya kakak kelas yang Anda kenal sebelumnya ya, mungkin kenal dari organisasi atau dari macam-macam lah gitu. Itu bisa Anda juga meminta bantuan ke mereka, jangan segan-segan ya untuk meminta bantuan, melihatkan bagaimana sih skripsi itu, bagaimana sih kita menulis skripsi itu yang baik dan benar. Nah, biar nanti skripsi saudara itu bisa berjalan secara maksimal. Kemudian yang ketujuh adalah harus hindari kegiatan-kegiatan yang banyak memakan waktu. Nah, ini yang seringkali menjadi penghambat utama ya di dalam kita menulis skripsi. Nah, saya kira mahasiswa sudah tahu ini, kalau misalnya kalau kita kebanyakan membuang waktu, berarti secara tidak sadar ya, secara tidak sadar yang Anda rasakan itu bahwa waktu itu terus berjalan, sehingga pada akhirnya Anda tidak bisa menyelesaikan skripsi itu tepat waktu. Nah, sedangkan kita itu tidak bisa mengembalikan waktu itu ke kondisi yang seperti sebelumnya ya, karena itu kan sudah berlalu ya. Jadi ini yang Anda harus, mungkin yang paling berat di sebagian besar mahasiswa,
Karena mungkin mereka sejak semester 1 sampai semester 7 atau semester 6 itu terlalu euforia dengan kondisi-kondisi yang mungkin bisa dikatakan, kalau saya seringkali mengatakan bahwa tingkat stresnya tidak terlalu besar. Nah, ketika menginjak ke semester 7 atau semester 8, mereka dituntut dengan satu, harus misalnya segera lulus ya. Kemudian kedua, biar bisa mereka ikut wisuda bareng dengan teman-temannya yang satu angkatan. Nah, itu adalah satu tekanan-tekanan yang bisa pada akhirnya ketika dipikirkan itu menyesal. Nah, oleh karena itu, Anda harus menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, yang hanya akan membuang-buang waktu saudara di dalam mengerjakan skripsi saudara itu. Jadi fokus saja kepada Anda menulis ke skripsi saudara. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa kalau Anda fokus ya membuat skripsi itu, maka skripsinya juga insya Allah nanti cepat selesai. Jadi bisa tepat waktu, Anda juga bisa lulus tepat waktu. Nah, ini yang biasanya menjadi momok terbesar bagi mahasiswa mungkin, karena mereka tidak bisa memanage waktu yang baik ya. Oke. Sampai di sini dulu. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, seperti biasa, untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Dukung terus channel ini biar terus berkembang. Insya Allah saya akan terus memberikan tips dan trik kita menulis skripsi maupun dengan motivasi-motivasi yang lain. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.